Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu saat ini melalui media online. Kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul Akrab dengan Allah. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, bimbing kami saat ini. Kami mau belajar tentang kebenaran-Mu. Kiranya Engkau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, pengertian yang benar tentang kebenaran-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan menerapkannya dalam kehidupan kami, dan kami boleh semakin dekat, akrab dengan Engkau, ya Allah. Terima kasih, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, untuk perikop ini kita ambil dari Yakobus 4, ayat 1 sampai dengan 10. Dari manakah datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu? Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ada dua pelajaran dalam perikop ini, Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pembelajaran pertama adalah terkait dengan jika dan maka. Dalam perikop itu banyak sekali disebutkan kalimat jika dan maka. Ini merupakan bentuk dari bahwa kita diberikan Allah itu kehendak bebas, pilihan ada di tangan kita. Contohnya, jika kita menuruti hawa nafsu, maka itu ada pertengkarannya. Jika kita tidak berdoa, maka kita tidak mendapat apa-apa. Jika kita salah berdoa, maka tidak dapat apa-apa juga. Jika kita menjadi sahabat dunia, maka kita menjadi musuh Allah. Jika kita congkak, maka kita ditentang Allah. Jika kita rendah hati, maka dapat anugerah Allah. Jika kita rendah diri, maka ditinggikan Allah. Dari beberapa poin ini, Allah memberikan pilihan-pilihannya kepada kita.
Tetapi pilihan-pilihan itu punya konsekuensi sendiri-sendiri sesuai pilihan yang kita buat. Di sini sudah sangat jelas Bapak Ibu bahwa seperti yang terkadang banyak orang bilang pencobaan datang dari Allah. Tapi ada suatu ayat di mana Allah tidak pernah mencobai. Di sini sebetulnya lebih pada konsekuensi atas pilihan-pilihan kita. Karena Allah memberikan kepada kita kehendak bebas, tinggal mana yang kita pilih. Seperti itu untuk pembelajaran yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, ada hal yang lebih besar, Bapak Ibu. Jika kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Dan ini tentunya terkorelasi dengan pilihan-pilihan yang di depan tadi. Mana yang kita pilih, maka itu akan menentukan kepada kita bagaimana kita akan mendekat kepada Allah. Tentunya kalau kita memilih menjadi sahabat dunia, otomatis itu kita menempatkan diri pada posisi menjadi musuh Allah. Pilihan ada di kita, Bapak Ibu. Nah, dampaknya apa, Bapak Ibu? Ada 3 opsi. Ada dunia, ada pelayanan gereja, ada Allah. Mana yang kita pilih lebih dulu itu menentukan kita. Jika kita memilih dunia lebih dulu, maka kita akan menempatkan diri pada musuh Allah. Dan diharapkan Bapak Ibu untuk di sini pilihan yang kita buat adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan berdampak untuk gereja atau pelayanan dan berdampak untuk dunia. Kita yang mempengaruhi mereka, kita yang menjadi garam dan terang dunia, dan bukan mereka yang mempengaruhi kita. Karena apa? Karena kita memiliki relasi, hubungan dekat dengan Allah, akrab dengan Allah. Dan yang pada akhirnya dari semuanya ini, keluarga kita akan dipimpin oleh Allah. Dan kebetulan saat ini adalah bulan keluarga. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, akrab dengan Allah, dan membawa keluarga kita lebih dekat kepada Allah. Kita akan berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, kebijaksanaan senantiasa. Apa yang kami pelajari hari ini boleh tertanam dalam kehidupan kami dan menjadikan kami lebih dekat kepadamu. Kami lebih bijak dalam memilih hal-hal yang ada di sekitar kami, dan pilihan-pilihan yang kami buat adalah pilihan-pilihan yang untuk kami boleh semakin dekat kepadamu dan semakin akrab kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.